One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya. Kita pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran kita yang kedua kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Ayo mengamati. Pada siang hari, suhu udara panas. Akibatnya, kaca jendela memuai. Namun, pada malam hari, suhu menurun. Perubahan suhu membuat kaca jendela menyusut. Karena itulah, ukuran bingkai lebih besar daripada ukuran kaca. Ada cukup ruang tersedia saat kaca memuai, sehingga kaca tidak pecah. Saat musim kemarau, malam hari tampak cerah. Cobalah pergi keluar teras rumahmu saat bulan purnama. Pandangilah bulan. Bagaimana bentuk bulan? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah saat purnama, bulan berbentuk bulat. Apakah bulan bergerak? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah ya. Bulan bergerak mengelilingi bumi. Apakah bulan memiliki cahaya sendiri? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tidak. Cahaya bulan berasal dari pantulan sinar matahari. Apakah bulan berputar? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah ya. Bulan berputar pada porosnya. Apa yang dikelilingi bulan? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang dikelilingi bulan adalah bumi. Amati gambar berikut. Nah, di sana ada gambar ya tentang matahari, bumi, dan bulan serta pergerakannya. Apa yang dapat kamu simpulkan dari gerak bulan? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah bulan bergerak pada porosnya atau rotasi, kemudian bulan bergerak mengelilingi bumi atau revolusi, dan bulan juga bergerak bersama bumi mengelilingi matahari. Fakta sains. Bulan berotasi pada porosnya. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. Bulan selalu bersama bumi sehingga disebut sebagai satelit bumi. Bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan berasal dari pantulan matahari. Apakah bentuk bulan akan selalu sama setiap hari? Amati gambar dan lakukan percobaan untuk membuktikannya. Nah, di sana kalian bisa mengamati ya gambar tentang bentuk-bentuk bulan yang bisa kalian lihat ketika malam hari. Ayo mencoba. 1. Bentuklah kelompok kerja yang terdiri atas 4 anak. 2. Bersama dengan kelompokmu, kamu lakukan percobaan untuk menguji kenampakan bulan purnama. 3. Sebelum melakukan percobaan, bacalah terlebih dahulu tata tertib sebelum melakukan percobaan. 4. Persiapkan bahan dan alat percobaan dengan lengkap dan ikuti petunjuk pelaksanaan percobaan. Tata tertib saat melakukan percobaan. Pakaian lab. Saat melakukan percobaan dengan bahan kimia, kenakan baju lab, sarung tangan, masker, dan sebagainya agar tidak terkena baju atau kulit. Saat menggunakan peralatan yang panas, kenakan sarung tangan tebal supaya tidak terbakar. Cegah kecelakaan. Sebelum melakukan percobaan, pelajari terlebih dahulu cara memadamkan api. Beri tanda semua alat dan zat yang berbahaya. Dalam situasi darurat, sebaiknya jangan terburu-buru. Selalu ketahui aturan keselamatan dengan baik. Api. Saat mengangkat benda panas, demi keamanan, gunakan pinset, penjepit, atau sarung tangan. Tutup material tertentu dengan sempurna dan jangan sampai terkena panas.
Setelah menjauhkan benda yang mudah terbakar, baru boleh melakukan percobaan menggunakan api. Listrik. Jangan menyentuh peralatan listrik dengan tangan basah. Jangan menumpuk beberapa colokan ke satu stop kontak. Jangan menyimpan bahan yang berisi air atau cairan di sekitar stop kontak. Benda tajam. Bagian yang tajam harus menjauhi badan. Simpanlah peralatan yang mempunyai tutup dalam keadaan tertutup. Gunakan dengan hati-hati agar jangan orang lain terluka. Peralatan kaca. Gunakan setelah dibersihkan dan dikeringkan. Setelah digunakan, cuci bersih lalu simpan. Kenakan sarung tangan karet agar benda kaca tidak mudah lepas. Bahan kimia. Tidak boleh dimakan atau dicicipi. Ketika mencium bau cairan, jangan langsung didekatkan ke hidung. Kipasi dengan tangan sampai baunya tercium. Jangan menyimpan lagi bahan yang sudah digunakan. Buanglah. Limbah. Asam dan basa dinetralkan. Cairan yang mudah terbakar dibungkus koran atau tisu lalu dibakar. Saat membakar sampah harus minta bantuan orang dewasa. Menguji kenampakan bulan purnama. Alat dan bahan. 1. Kotak sepatu besar. 2. Kertas hitam. 3. Bola plastik busa atau styrofoam dengan ukuran diameter 5 cm. 4. Lampu senter kecil dengan cahaya yang kuat, isolasi kertas, dan benang hitam. Langkah percobaan. 1. Lapisi permukaan kotak sepatu bagian dalam dengan kertas hitam. 2. Gantungkan bola styrofoam pada seutas benang hitam panjang 5 cm dan tempelkan ujung benang tepat di pertengahan penutup kotak. 3. Buatlah satu lubang yang sama besarnya dengan diameter lampu senter pada ujung kotak dan tutup rapat celah di antara lampu senter dan kotak dengan menggunakan isolasi kertas. 4. Buatlah 5 lubang intip pada sisi-sisi kotak. 4 lubang pada setiap sisi memanjang dan 1 lubang pada posisi miring dengan lebih rendah dari lampu senter. 5. Pasang penutup kotak bersama bola yang tergantung padanya di atas kotak dan rapatkan tepi-tepinya dengan menggunakan selotip kertas. 6. Nyalakan senter lalu amati bola dengan mengintip melalui lubang-lubang intip dengan urutan seperti pada gambar. Ayo berdiskusi. Setelah melakukan percobaan, diskusikan pertanyaan berikut bersama dengan kelompokmu. 1. Apa yang kamu lihat ketika mengintip melalui lubang-lubang tersebut? 2. Matikan lampu senter. Apa yang terjadi? 3. Melalui lubang mana kamu dapat melihat bentuk yang sama dengan bentuk bulan baru? 4. Ada berapa banyak fase bulan? Apa saja bentuknya? Jelaskan. Presentasikan hasilnya di depan kelas. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Terjadi perbedaan cahaya yang diterima bola plastik sebagai perwujudan bentuk dari fase-fase bulan. 2. Bola plastik tidak terlihat. 3. Lubang pada posisi berlawanan dari lampu senter. Dan yang keempat, ada 8 fase bulan. 8 fase tersebut itu 1. Fase new moon atau bulan baru. Kemudian yang kedua, fase waxing crescent atau bulan sabit awal. Fase ketiga adalah fase first quarter, yaitu bulan separuh awal. Kemudian yang keempat adalah fase waxing gibbous, bulan cembung awal. Dan fase kelima adalah fase full moon atau bulan purnama. Yang keenam adalah fase waning gibbous atau bulan cembung akhir. Fase ketujuh adalah fase third quarter
bulan separuh akhir. Dan fase ke-8 adalah fase waning crescent atau bulan sabit akhir. Tahukah kamu bahwa rotasi bulan dapat memengaruhi pasang surut air laut? Saat pasang, nelayan tidak dapat melaut. Nelayan harus menunggu hingga air laut surut. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan di bawah ini dengan teknik membaca memindai. Ayo mengenal bulan. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan adalah benda langit yang mudah dilihat. Meskipun tampak putih dan terang, permukaan bulan sebenarnya gelap. Permukaan bulan sedikit lebih cerah daripada aspal cair. Sejak zaman kuno, posisi bulan yang menonjol di langit dan fasenya yang teratur telah memengaruhi banyak budaya, termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi. Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Jarak orbit bulan dari bumi sekitar 30 kali dari diameter bumi. Jarak ini menyebabkan ukuran bulan di langit tampak sama besar dengan matahari. Ukuran yang tampak sama tersebut memungkinkan bulan menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Menemukan makna dan informasi secara tepat melalui membaca memindai. Sudahkah kamu memahami arti membaca memindai? Dalam penggunaannya, pembaca akan langsung mencari informasi tertentu atau fakta khusus yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian lain dalam bacaan yang tidak dicari. Setelah menemukan informasi yang dicari, pembaca membaca dengan teliti untuk memperoleh informasi tersebut. Untuk lebih memahami, ayo bacalah bacaan Ayo Mengenal Bulan dengan teknik memindai. Ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan kembali gagasan utama dari bacaan dan informasi penting yang mendukung gagasan utama tersebut. Nah, di sana ada beberapa tabel ya, atau beberapa diagram untuk kamu mengisi ya tentang gagasan atau informasi penting ya dari bacaan di atas. Mari kita coba lengkapi. Untuk nama bisa contohnya Edo. Kemudian gagasan utamanya yaitu bulan adalah satelit alami bumi. Lalu kemudian informasi penting yang pertama, bulan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Yang kedua, permukaan bulan sebenarnya gelap. Yang ketiga, bulan berpengaruh terhadap budaya manusia. Dan yang keempat, gravitasi bulan menyebabkan pasang surut di lautan. Ayo mengamati. Kamu sudah banyak melakukan kegiatan hari ini, baik yang kamu lakukan sendiri maupun yang kamu lakukan bersama kelompokmu. Melakukan sebuah kegiatan secara individu dan berkelompok tentu saja berbeda tantangannya. Ketika berkegiatan sendiri, kamu harus melakukan semuanya sendiri. Namun, ketika melakukan kegiatan berkelompok, kamu harus mampu bekerja sama, berkolaborasi, dan berkoordinasi dengan yang lain. Dalam berkesenian pun ada kegiatan yang dilakukan secara individu, ada juga yang dilakukan secara berkelompok. Dalam menari, ada beberapa tarian yang dilakukan secara berkelompok. Ayo kita cari informasi tentang menari secara berkelompok. Berikut 4 contoh tari yang dilakukan secara berkelompok. 1. Tari Bedaya Ketawang dari Surakarta. Tari Bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam Istana Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah atau Keraton Solo. Pementasannya dilakukan 1 kali dalam setahun, yaitu ketika upacara penobatan Raja Baru atau peringatan penobatan Raja Sunan. Ada juga yang menyebut tarian ini sebagai tarian langit karena tari Bedaya Ketawang diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang Jawa yang berarti langit. Tari Bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang suci atau bersih karena memiliki persyaratan tertentu. Selain itu juga menyangkut pemujaan dan persembahan kepada Sang Pencipta. Tari Bedaya Ketawang diperagakan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana
tata rias, serta gerak tarian yang sama. Kualitas gerak halus cenderung lembut atau pelan dan diiringi seperangkat gamelan Jawa. 2. Tari Serimpi dari Jawa Tengah. Tari Serimpi merupakan tari klasik yang berasal dari Jawa Tengah. Tari klasik sendiri mempunyai arti sebuah tarian yang telah mencapai kristalisasi keindahan yang tinggi dan sudah ada sejak zaman masyarakat feodal serta lahir dan tumbuh di kalangan istana. Tari Serimpi yang sudah banyak dipentaskan ini memiliki gerak lemah gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi. Kelemah lembutan ragam gerak yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari Serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari Serimpi hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambang kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu. Meskipun sifatnya tidak sesakral tari Bedayat. 3. Tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tari Pakarena merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh alat musik, 2 kepala drum atau gandrang, dan sepasang instrumen alat semacam suling disebut puik-puik. Tari Pakarena yang selama ini dimainkan oleh maestro tari Pakarena Macopong Daeng Ranu almarhum di Kabupaten Goa. Terdapat jenis tari Pakarena yang lain berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu tari Pakarena Gantarang. Alasan dinamakan sebagai tari Pakarena Gantarang karena tarian ini berasal dari sebuah perkampungan yang merupakan pusat kerajaan di Pulau Selayar pada masa lalu, yaitu Gantarang Lalang Bata. Tarian yang dimainkan oleh 4 orang penari perempuan pertama kali ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya tahun 1903. Saat Pangalipata Raja dinobatkan sebagai raja di Gantarang Lalang Bata. 4. Tari Gantar dari Kalimantan Timur. Menurut cerita yang ada, tari gantar ditarikan pada saat upacara adat tertentu. Terdapat versi cerita lain yang mengatakan bahwa tari gantar merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Properti yang digunakan adalah sebuah tongkat panjang kurang lebih 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbai-rumbai. Tongkat panjang yang digunakan dalam menari berfungsi untuk melubangi tanah. Bambu yang pendek digunakan untuk menaburkan benih pada lubangannya. Pola gerak hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih padi. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh tentang contoh-contoh tarian yang ditarikan secara berkelompok, buatlah kartu informasi yang berisi tentang informasi dari tarian-tarian tersebut. Nah, di sana ada kartu informasi ya tentang 4 tarian tadi di atas. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang pertama, tarian Bedaya Ketawang. Informasinya, tari dari Sukurakarta, Jawa Tengah, merupakan tarian sakral, pementasan saat penobatan Raja Baru dan diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang dalam bahasa Jawa yang berarti langit. Kemudian tari Serimpi merupakan tari yang berasal dari Jawa Tengah, digolongkan sebagai tari klasik dengan gerakan lemah gemulai, tari dengan kedudukan istimewa. Lalu tari Pakarena merupakan tari yang berasal dari Sulawesi Selatan. Terdapat 2 buah jenis tari Pakarena, yaitu Pakarena Goa dan Pakarena Gantarang, dimainkan oleh 4 orang penari dan pertama kali dimainkan pada tahun 1903 saat penobatan raja. Dan yang keempat, tari Gantar merupakan tari berasal dari Kalimantan Timur.
dimentaskan pada upacara adat tertentu. Tarian ini dengan properti tongkat dan bambu yang menggambarkan tentang menanam padi. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Papa. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD, agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar, supaya Bapak tahu bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya lebih berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan informatif kepada kalian. Kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.